Ada masa ketika suara ombak bukan sekadar suara alam, melainkan pertanda ketakutan. Ketika cakrawala utara mulai gelap oleh kabut, dan dari kejauhan muncul siluet kapal panjang dengan kepala naga di haluannya. Banyak kota tahu bahwa doa saja mungkin tidak cukup untuk menyelamatkan mereka. Mereka datang cepat, mereka datang diam, dan seringkali mereka datang membawa akhir. Namanya tersebar dari mulut ke mulut seperti kutukan. Viking. Bagi sebagian orang, mereka adalah perampok haus darah. Bagi yang lain, mereka penjelajah terbesar zamannya. Bagi musuh-musuhnya, mereka adalah badai dari utara. Namun bagi bangsa mereka sendiri, mereka hanyalah manusia yang lahir dari tanah keras, musim dingin panjang, dan dunia yang memaksa siapapun menjadi kuat atau musnah. Mereka menantang lautan ketika banyak bangsa takut meninggalkan pantai. Mereka menemukan negeri baru saat peta dunia masih dipenuhi misteri. Mereka menulis nama mereka dengan kapak, api, dan keberanian. Tetapi seperti semua kekuatan besar dalam sejarah, kejayaan Viking juga memiliki harga. Ini bukan sekadar kisah tentang perang dan penjarahan. Ini adalah kisah tentang bagaimana bangsa dari tepian dunia pernah mengguncang seluruh Eropa. الذين آمنوا إذا نودي للصلاة Di ujung utara Eropa terbentang tanah yang keras dan tidak ramah. Norwegia, Swedia, Denmark, serta pulau-pulau dingin di sekitarnya. Musim dingin panjang, tanah subur terbatas. Laut lebih mudah dilalui daripada daratan. Di tempat seperti itu, manusia belajar satu hal penting. Jika rumahmu miskin sumber daya, maka dunia di luar sana adalah kesempatan. Masyarakat Nordik hidup sebagai petani, nelayan, pandai besi, dan pejuang. Mereka memuja dewa-dewa seperti Odin, Thor, dan Freyja. Mereka percaya bahwa kehormatan lebih berharga daripada umur panjang. Kematian dalam pertempuran dianggap jalan menuju Valhalla. Anak-anak dibesarkan dengan cerita keberanian. Pria diuji oleh kerja keras dan perang. Wanita memegang rumah tangga, perdagangan, bahkan kadang kekuasaan. Dari tanah keras itu, lahirlah bangsa yang akan dikenal dunia sebagai Viking. Kata Viking kemungkinan berasal dari istilah yang berkaitan dengan pelayaran atau ekspedisi laut. Artinya penting, Viking bukan nama satu bangsa tunggal. Ia lebih seperti cara hidup. Seseorang bisa menjadi petani di musim tanam, lalu menjadi pelaut dan penyerbu di musim panas. Mereka bukan monster yang hidup hanya untuk membunuh. Mereka adalah masyarakat kompleks, berdagang, membangun, menjelajah, berperang. Namun sejarah paling sering mengingat suara pedang, bukan suara pasar. Jika ada satu senjata terbesar Viking, itu bukan kapal. Itu adalah kapal panjang. Longship mereka ramping, cepat, lentur, dan mampu berlayar di laut ganas maupun sungai dangkal. Mereka bisa mendarat langsung di pantai, lalu bergerak secepat kilat. Saat kerajaan lain masih bergantung pada jalan darat, Viking menggunakan lautan sebagai jalan raya. Dengan kapal itu mereka menyerang Inggris, Prancis, Irlandia, Rusia, bahkan mencapai Amerika Utara jauh sebelum Columbus. Teknologi sederhana, tapi revolusioner. Kadang sejarah berubah, bukan karena siapa paling besar, melainkan siapa yang bergerak paling cepat.
tahun 793 Masehi. Biara Lindisfarne di pesisir Inggris adalah tempat suci yang damai. Para biarawan berdoa, menulis kitab, dan hidup tenang. Lalu kapal-kapal dari utara datang. Serangan itu brutal dan mengejutkan. Harta dirampas, bangunan dibakar, orang-orang dibunuh atau diperbudak. Bagi dunia Kristen Eropa, kejadian itu seperti kiamat kecil. Catatan sezaman menggambarkannya sebagai hukuman dari langit. Namun sebenarnya, itu adalah pembukaan era baru. Era Viking resmi dimulai. Setelah Lindisfarne, serangan demi serangan menyusul. Biara-biara kaya menjadi target empuk. Kota pesisir hidup dalam ketakutan. Lonceng gereja tak lagi sekadar panggilan ibadah, tetapi alarm bahaya. Mereka menyerang Inggris, Skotlandia, Irlandia, Prancis, Spanyol. Datang cepat, merampas cepat, pergi cepat. Raja-raja Eropa frustrasi. Bagaimana menghentikan musuh yang muncul dari kabut, lalu lenyap ke laut? Nama Viking pun tumbuh menjadi legenda menakutkan. Namun narasi barbar tidak sepenuhnya adil. Viking juga pedagang ulung. Mereka menjual bulu binatang, madu, kayu, besi, gading walrus, bahkan perak dari Timur Tengah yang ditemukan di Skandinavia. Jaringan dagang mereka luar biasa luas, dari Baghdad hingga Baltik, dari Konstantinopel hingga Greenland. Mereka bukan bangsa terisolasi. Mereka terhubung dengan dunia. Kadang orang yang datang membawa pedang, juga datang membawa barang dagangan. Sebagian Viking dari Swedia bergerak ke timur melalui sungai-sungai besar Eropa Timur. Mereka dikenal sebagai Varangian atau Rus. Mereka berdagang, berperang, dan mendirikan pusat kekuasaan yang kelak berhubungan dengan asal-usul negara Rus Kiev. Mereka sampai ke Konstantinopel, ibu kota Kekaisaran Bizantium. Sebagian bahkan direkrut sebagai pengawal elit kaisar, Varangian Guard. Ironisnya, orang-orang yang ditakuti di barat, dihormati sebagai penjaga di timur. Banyak nama Viking bercampur antara fakta dan mitos. Salah satu yang paling terkenal adalah Ragnar Lothbrok. Apakah ia benar-benar satu orang? Ataukah gabungan banyak tokoh? Sejarah tidak sepenuhnya pasti. Namun kisah Ragnar menyebar luas. Penyerbu pemberani, pembunuh naga dalam legenda, ayah para pejuang besar. Anak-anak yang dikaitkan dengannya seperti Ivar the Boneless dan Bjorn Ironside menjadi nama besar dalam sejarah. Kadang tokoh nyata mati, tapi legenda hidup jauh lebih lama. Tahun 865, pasukan besar Viking mendarat di Inggris. Mereka dikenal sebagai Great Heathen Army. Ini bukan serangan kecil lagi, ini invasi besar. Kerajaan-kerajaan Anglo-Saxon satu persatu jatuh. Northumbria runtuh, Mercia terguncang, Wessex terancam, Inggris hampir hilang. Namun satu raja bangkit, Alfred the Great. Dengan strategi, benteng, dan reformasi militer, Alfred menahan gelombang Viking. Untuk pertama kalinya, badai utara menemukan tembok yang sulit dihancurkan. Meski tidak menaklukkan seluruh Inggris, Viking menguasai wilayah besar yang dikenal sebagai Danelaw. Di sana hukum, bahasa, dan budaya Nordik berakar. Banyak kata dalam bahasa Inggris modern berasal dari pengaruh Norse. Nama tempat, kebiasaan, bahkan struktur sosial ikut berubah. Kadang penaklukan tidak bertahan lewat pedang,
tetapi lewat bahasa yang tinggal ratusan tahun. Viking beberapa kali menyerang wilayah Franka dan bahkan mengepung Paris. Mereka menyusuri sungai Seine dengan kapal-kapal panjang. Kota besar itu terancam. Kadang para raja memilih membayar Viking agar pergi. Uang tebusan lebih murah daripada perang. Namun kebijakan itu punya akibat. Musuh yang dibayar hari ini bisa datang lagi esok hari. Akhirnya, seorang pemimpin Viking bernama Rollo diberi tanah di Prancis. Wilayah itu kelak dikenal sebagai Normandy. Dan dari sana, sejarah akan berubah lagi. Tahun 1066, William sang penakluk dari Normandy menyerbu Inggris. Ia keturunan bangsa Viking yang telah berasimilasi dengan budaya Prancis. Artinya luar biasa. Bangsa yang dulu datang merampok Inggris, kini kembali menaklukkannya sebagai bangsawan terorganisir. Kadang sejarah berputar dalam lingkaran aneh. Musuh lama kembali dengan wajah baru. Pelaut Viking tak puas hanya di Eropa. Mereka menetap di Islandia, mencapai Greenland bersama Erik the Red. Lalu Leif Erikson berlayar ke Finland, kemungkinan wilayah Amerika Utara. Ini terjadi berabad-abad sebelum Columbus. Mereka melintasi Atlantik dengan teknologi sederhana dan keberanian luar biasa. Di masa ketika banyak orang takut ujung dunia, Viking justru mencarinya. Tidak semua Viking membawa kapak. Sebagian besar adalah petani. Mereka memelihara ternak, menenun pakaian, membangun rumah kayu, merayakan pesta musim dingin, menyusun hukum dalam majelis bernama Thing. Wanita Viking memiliki hak yang relatif lebih kuat dibanding banyak masyarakat Eropa saat itu, termasuk hak cerai dan mengelola properti dalam beberapa kondisi. Mereka juga sangat memperhatikan kebersihan, memakai sisir, pinset, dan mandi lebih sering dari stereotip barbar yang digambarkan musuh-musuh mereka. Sejarah sering menyederhanakan lawan menjadi monster, padahal mereka juga manusia biasa. Perlahan, era Viking memudar. Kerajaan Skandinavia menjadi lebih terpusat. Agama Kristen menyebar. Perdagangan menggantikan penjarahan. Negara-negara Eropa makin kuat dan siap bertahan. Serangan yang dulu mudah dilakukan, kini jauh lebih sulit. Tahun 1066 sering dianggap akhir simbolis era Viking, ketika Raja Harald Hardrada kalah di pertempuran Stamford Bridge. Sejak itu, badai utara mulai reda. Bukan karena keberanian mereka hilang, tetapi karena dunia telah berubah. Viking pernah ditakuti sebagai perusak, namun mereka juga pembangun jalur dagang, penjelajah samudra, pembentuk kerajaan, dan pembawa perubahan budaya. Mereka membuktikan bahwa bangsa dari pinggir dunia bisa mengguncang pusat peradaban. Kapal mereka telah lama membusuk, benteng mereka telah runtuh, pedang mereka telah berkarat, namun nama mereka masih hidup. Karena sejarah tidak selalu mengingat yang paling damai. Kadang ia mengingat mereka yang berani menantang batas dunia. Dan ketika kabut utara turun di lautan, masih terasa gema dari dayung-dayung tua yang pernah membuat Eropa gemetar. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة